Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kakak mau jelasin tentang materi naratif teks. Apa sih naratif teks itu? Narrative text is a fiction or imaginative story to entertain people. Jadi naratif teks itu adalah cerita fiksi ya atau cerita imajinasi yang dibuat untuk menghibur orang. Nah, a narrative text took place at certain place in the past. So the dominant tense which associated to the event is the past tense. Jadi dalam naratif teks itu biasanya tenses yang digunakan adalah past tense karena naratif teks itu sendiri dia menceritakan kisah lampau ya atau yang zaman dulu gitu, masa lalu. Jadi gunakannya past tense. Okay, next. Nah, ini ada jenis-jenis dari narrative text, yaitu ada fable atau fable, folktale atau cerita rakyat, fairy tale, dongeng, myth, mitos, and legend, yaitu legenda. Sekarang kita akan menjelaskan satu persatu. Fables are about animals or plants that can talk and act like people. They may be able to move and also talk, and the natural force causes things to happen in the story because of their strengths. Jadi untuk fabel sendiri itu biasanya binatang atau tumbuhan yang mereka itu perilakunya seperti manusia ya. Kayak misalnya dia bisa ngomong atau misalkan dia kayak bisa menari gitu ya. Itu kan seperti manusia. Nah, for example kayak si kancil. And next, folktales come from oral traditions, handed down by the people in ancient times and retold to those who live today. Jadi folktales ini adalah cerita rakyat. Nah, ini biasanya dari tradisi. Jadi dia tuh turun-temurun ceritanya seperti itu. Contohnya adalah Malin Kundang. Next, fairy tale is a story about other wonders of the fairy world. In the story, we are presented with the magical events, such as a pumpkin that can turn into a train. Nah, jadi ini dia seperti sama kayak folktales ya, mirip-mirip. Hanya kalau fairy tale ini dia kan di dunia, di negeri dongeng gitu. Jadi dia biasanya ada unsur magicnya gitu. Seperti kayak ini, labu yang bisa berubah menjadi kereta. Nah, itu contoh ceritanya adalah Cinderella. And then the next is myths. Tell about the events of the universe, the world and the creatures that inhabit it, topographical forms, stories of supernatural being, and so on. Jadi untuk myths ini dia mitos ya. Jadi cerita-cerita mitos tentang keberadaan-keberadaan yang ada di dunia kita ini. Misalnya kayak, oh itu ada batu besar misalnya di daerah mana gitu ya. Nah itu batunya itu konon katanya. Nah itu adalah sebuah mitos ya. Nah ini for example atau contohnya adalah Nyi Roro Kidul. And then this is the last one is legends are about people and their actions or deeds. The people lived in more recent times and are mentioned in history. The stories are told for a purpose and are passed on facts, but they are not completely true. Ya, jadi legenda ya ini biasanya juga agak mirip juga sama cerita rakyat, tapi ini biasanya yang diceritakan itu tentang orang-orang yang sangat legenda, kayak superhero gitu. Jadi dia udah hidup di zaman dahulu, terus terkenal sekali ya kan. Nah ini juga biasanya dia ceritanya turun-menurun. For example, Danau Toba. Nah, di sini kita akan membahas tentang generic structure of narrative text. Jadi dalam narrative text itu dia dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada orientation, complication, resolution, and reorientation. Sekarang kakak akan menjelaskan satu persatu bagian dari ini. Orientation. It is about the opening paragraph where the character of the story are introduced. Jadi ini orientation tuh apa ya? Pembuka, paragraf pembuka di sini tuh di mana biasanya karakter dari cerita tersebut akan diperkenalkan. Jadi misalnya kayak Lily dia adalah seorang gadis yang baik gitu. Itu dia adalah opening paragraph ya.
Lalu in this part there is a setting time where and when the story happened. Nah, ini latar belakang waktu ya. Jadi di mana dan kapan ceritanya, apakah di zaman Majapahit atau ceritanya 1000 tahun yang lalu, dan untuk latar belakang tempatnya mungkin apa di hutan atau di kerajaan atau di mana. And then there is also introduces a participant of the story, who and what is involved in the story. Jadi ini juga tetap aja ada karakter lain yang ada dalam cerita tersebut, nanti akan dijelaskan. Oke, setelah orientation ada complication. When the problem is in the story is developed. Jadi ini ketika masalah dalam sebuah ceritanya itu mulai berkembang. And then tells the beginning of the problems, which leads to the crisis, climax of the main participant. Jadi ini menceritakan tentang awal masalahnya nih, kenapa sih di cerita itu kan pasti dia ada permasalahan yang dibahas. Nah itu dari awal ceritanya sampai nanti di klimaks ceritanya itu akan dijelaskan di bagian complication. And then this is a resolution. When the problem in the story is solved, either in a happy ending or sad ending. Jadi di sini adalah resolution itu biasanya sudah ada di paragraf terakhir ya. Jadi ketika masalahnya ini sudah terpecahkan, sudah ketemu nih, oh akhirnya begini. Misalnya kayak akhirnya dia hidup bahagia selamanya. Nah, itu adalah resolution ya. Itu happy ending. Kalau yang sad ending mungkin misalnya kayak Malin Kundang, akhirnya dia dikutuk ibunya dan dia menjadi batu, tidak bisa kembali menjadi manusia, itu jelas sad ending. Jadi itu resolution ya. And then next, it's a reorientation. Contains the moral message of the entire text. Nah, ini biasanya ini di akhir juga, hanya untuk reorientation ini optional. Jadi tidak semua naratif teks memiliki reorientation. Ada yang ada yang tidak. Nah, reorientation ini biasanya berisi tentang pesan-pesan moral. Jadi misalnya kayak Malin Kundang gitu. Nah, dia ada tuh reorientationnya, yaitu adalah dari cerita Malin Kundang kita dapat belajar bahwa kita sebagai anak tidak boleh durhaka oleh orang tua. Nah, itu adalah reorientation, pesan moral dari sebuah cerita atau naratif teks tersebut. Oke. Nah, di sini ada for example ya. Ini ada sebuah naratif teks dari Snow White ya, ini judulnya. Nah, di sini sudah dijelaskan nih. Untuk paragraf yang pertama nih, yang once upon a time there lived a little named Snow White. Ini adalah orientation. Tadi seperti yang sudah kakak bahas, bahwa orientation itu dia adalah perkenalan. Perkenalan dari si karakternya. Nah, kalau misalkan kak, tapi kok ini nggak ada where and when-nya sih, ya nggak apa-apa. Karena dia di sini nggak pakai latar belakang waktunya, dia nggak di sini, tapi nanti mungkin ada di dalam. Tapi kalau udah dari sini penjelasan ada tuh, ada she lived with her aunt, ada auntie-nya, ada uncle-nya, berarti di sini juga termasuk dalam orientation. Lalu selanjutnya di sini ada complication. Nah, ini complication-nya bukan di satu paragraf aja, tapi di 1, 2, dan 3 paragraf ini termasuk complication. Complication apa tadi? Ada yang ingat? Complication adalah di mana terjadinya cerita permasalahannya dimulai hingga permasalahannya itu sudah klimaks. Nah, di sini kan bisa dilihat ya bahwa di paragraf yang kedua ini sudah mulai ada masalah, yaitu ketika dia mendengar nih her aunt and uncle talking about leaving Snow White. Jadi paman sama tantenya ini mau meninggalkan dia gitu. Makanya ini kan udah mulai ada masalah gitu. Berarti di sini udah mulai complication, ini udah mulai up story-nya, udah mau ke atas. Nah, di sini udah di tengah-tengah. Dan di sini ini adalah yang ketiga adalah klimaksnya. Jadi klimaks dari cerita ini akhirnya dia udah ada di hutan yang benar-benar dia udah merasa sangat lelah dan lapar ya. Lalu selanjutnya di sini ada resolution. Nah, resolutionnya hanya ada di satu paragraf terakhir. Meanwhile, 7 dwarfs were coming home from work. Ya, jadi akhirnya resolusinya itu adalah pemecahan masalahnya. Ketika dia sudah sendiri di hutan, ketika dia sudah
nggak ada siapa-siapa ya kan, dan dia lapar, dia sangat lelah. Akhirnya pemecahan masalahnya dia bertemu dengan 7 kurcaci yang akhirnya memperbolehkan Snow White untuk tinggal bersama mereka. Nah, di sini ada kan yang terakhir, Snow White told the whole story about her. Then Snow White and the seven dwarfs lived happily ever after. Jadi di sini resolutionnya yaitu adalah pemecahan dari masalah tadi waktu ketika dia tuh udah kabur ya kan, terus dia sendirian, dia di hutan sudah lapar dan lelah. Resolutionnya yaitu adalah dengan bertemu si kurcaci dan tinggal bersama mereka. Nah, untuk di story ini memang tidak ada reorientation-nya, tidak ada pesannya. Jadi makanya tadi kan kakak bilang bahwa reorientation adalah optional. Itu biasanya di narrative text ada atau tidaknya. Nah, ini kakak mau kasih tips, kalau misalkan kalian ketemu narrative text, dan untuk menentukan misalnya complication-nya yang mana, orientation-nya yang mana, atau resolution-nya yang mana, itu sebenarnya kalau untuk orientation sendiri, biasanya dia sudah pasti ya ada di awal paragraf. Dan untuk resolution-nya itu sudah pasti dia ada di akhir paragraf. Tapi untuk complication-nya, nah seperti ini ya, karena tergantung dari berapa banyak paragraf dalam naratif teks tersebut. Bisa aja dia di 2, 3, 4, lalu 5, 6, 7-nya itu resolution, atau bisa juga 2, 3, 4, 5, 6 itu semuanya complication-nya saking ribetnya naratif teks, maksudnya ceritanya tuh mungkin rumit gitu ya, dia masalahnya banyak sekali sehingga butuh beberapa paragraf baru mencapai ke resolution itu. Jadi asal mau baca, karena kuncinya kalau untuk naratif teks ketika kita mengerjakan soal itu kita memang harus membaca dan harus membaca. Begitu saja, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi kali ini tentang naratif teks bisa dipahami dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.